Ya sebelumnya kita mau makasih dulu Pak dan nyempetin waktunya buat kita wawancara. Jadi kita mau nanya beberapa hal seputar akuntansi juga. Ya semua aja Bapak kan ketua ikatan alumni FEB. Iya, kebetulan. Nah, pengen nanya nih, kenapa sih awalnya alasan Bapak milih kuliah di Atmajaya dan milihnya jurusan akuntansi? Oh, ini bicara 24 tahun yang lalu berarti. Iya, karena kan 96, karena kan 2020. Ya kan berarti Pak 24 lah ya. 24 tahun yang lalu itu saya milih Atmajaya karena akuntansi Atmajaya terkenal reputasi. Artinya lulusan Atmajaya itu akuntansinya pasti berkualitas. Lalu lulusan Atmajaya itu pasti orang yang memiliki karakter. Karena di Atmajaya itu kita dilatih bukan hanya pikiran, tapi hati nurani, etika, filsafat. Ya, jadi pada waktu itu yang saya dengar informasinya waktu masih SMA itu sekarang kelas berapa tuh? 7, 8, 9 ya? Atau 11, 12 ya? 10, 11, 12 saya dengar informasi Atmajaya itu seperti itu. Nah jadi ya sebagai salah satu kampus favorit ya tentu harus kita cita-citakan masuk ke sana. Jadi alasannya itu sih. Kalau jurusan akuntansinya Pak? Jadi pada 24 tahun yang lalu yang namanya program studi akuntansi itu masih jurusan akuntansi disebutnya. Itu begini, lulusan jurusan akuntansi yang akuntan itu udah pasti jadi mantu idaman. Gajinya besar, ya kan, orangnya pasti pinter. Ini image pada waktu itu ya, dimana profesi akuntan tuh wah pokoknya kinclong banget deh, banyak yang mau. Jadi saya tahunya profesi auditor itu ya dari kelas 2 SMA lagi naik mikrolet, bicara sama teman saya, dia bilang kakaknya adalah akuntan auditor, gajinya gede, pinter. Lalu saya searching, bener auditor adalah mantu idaman. Nah, kira-kira sesimpel itu sih, makanya saya pilih akuntansi. Kalau boleh tahu, sejak kapan sih Kakak itu merintis karir sampai sekarang udah di posisi ini? Ya kalau merintis karir itu pasti dari mulai, ini karir profesional berarti kan ya. Berarti dari mulai lulus, sebelum lulus lah saya sudah kerja di kantor akuntan, ya kan. Lalu itu berarti tahun 2000. Berarti 20 tahun sampai sini ya. Nah, jadi 20 tahun saya berkecimpung di dunia profesi akuntan ini, profesi auditor ini. Kalau boleh tahu alasan Kak Michael ini untuk kerja di BDO itu apa sih Kak? BDO kan one of top 5 worldwide public accountant. Ya jadi saya pikir sebagai aktualisasi diri, sebagai pembuktian kita harus masuk lingkaran di one of top 5 itu, gitu loh. Jadi selain kita lebih lebih challenging, tantangannya lebih besar, ya tentu BDO menawarkan banyak pilihan-pilihan, banyak medan perang yang bisa mengimprove kita punya kompetensi. Nah, jadi ya kita ikut BDO itu karena one of top 5 itu sih intinya. Kan sebelum sampai posisi sekarang pasti kan pernah dari posisi yang bawah-bawah kan, kayak dari staff, dari sebutannya apa kalau dia tuh Junior auditor. ya, dari awal junior sampai sekarang ada perbedaan nggak sih Pak pasti posisi menjadi junior auditor hingga Bapak jadi sekarang gitu? Perbedaannya tentu banyak ya, banyak. Jadi kalau di posisi junior kita kan lebih banyak pada clerical, vouching, fotokopi, merekap gitu ya. Tetapi di posisi yang lebih tinggi itu analisa, ya kan, compliance, ketaatan, judgement sudah mulai terus makin tinggi, makin banyak, clerikalnya makin dikit. Nah, berbeda lagi posisi saya sekarang
sebagai head of group partner, sebagai pimpinan grup, ya saya harus punya visi, harus strategik, harus punya communication skill, networking kita harus bisa bangun. Nah, disinilah level partner yang kita perlukan, dan disinilah ya yang baru akhirnya kita rasakan, aktualisasikan manfaatnya, aktif berorganisasi, aktif seperti sekarang bikin tugas kuliah dengan bertemu banyak orang, ya itu manfaatnya itu di situ. Ketika kalian udah di posisi yang puncak, nah, kemampuan organisasi, menyampaikan pendapat, berbeda pendapat, itu yang diperlukan, termasuk strategic thinking, solving problem. Nah, sekarang mau nanya Kak, kira-kira ada nggak suka dukanya sebagai auditor? Kalau saya sampai sekarang masih jadi auditor, berarti lebih banyak sukanya daripada dukanya, ya kan? Sukanya jadi auditor itu karena auditor itu kan akuntan publik, auditor independen. Jadi degree of independent kita tuh tinggi, ya. Kita sukanya itu ya, saya punya choice, saya bisa banyak memilih, ya kan? Jadi sukanya yang lain tentu juga profesi akuntan di saat dunia real bisnis atau dunia industri keuangan krisis 98, atau sekarang misalnya ada 2008 waktu itu, terus sekarang lagi musim-musimnya virus corona ini, ya bisnis kita kena efeknya, tetapi tidak bakal rubuh, tidak bakal ambruk, karena kita dibutuhkan oleh perusahaan dari mulai berdiri, compliance, berkembang sampai likuidasi. Auditor diperlukan, akuntan diperlukan. Nah, jadi pilihan di profesi akuntan ini sudah sangat tepat, ya, dan banyak kan sukanya. Dukanya saya pikir semua profesi punya duka. Misalnya auditor sering lembur, ya itu adalah harga yang harus dibayar untuk dapetin sukanya, ya. Tapi karena saya sering lembur, saya jadi lebih olahraga, saya lebih menjaga makan, lebih tahu kesehatan. Nah, jadi artinya duka-dukanya itu sesuatu harga yang harus dibayar, dan kalau memang passionate-nya di situ, saya pikir dukanya itu jadi lupa, nggak keinget gitu kira-kira ya. Terus ada hal unik apa nggak sih Pak yang pernah dialamin? Kayak misalnya kalau awal kan kayak softtek kan kemana-mana, ada hal unik apa sih yang paling nggak bisa Bapak lupain? Hal unik ya, banyak sih ya. Tapi kalau ditanya yang paling tidak bisa dilupain itu adalah ketika kita solving problem. Ya, ketika klien mengalami buntu, sedangkan dia punya aim, dia punya goal harus tercapai, kita bisa kasih solving problem untuk mereka. Dan solving problem itu achievable, comply, efektif, ya, achievable, comply, efektif. Wah, itu ada kepuasan tersendiri ya untuk membantu klien mencapai sasaran demi sasaran. Sekarang mau nanya lagi nih Kak, kira-kira pandangan Kakak tentang profesi auditor di masa sekarang ini kayak gimana? Auditor, tadi saya sudah singgung sedikit bahwa profesi auditor itu sampai sekarang itu sangat menarik, sangat seksi gitu ya. Tapi yang disebut menarik dan seksi itu bukan tanpa tantangan, ya justru tantangannya besar ya. Saya kasih contoh seperti ini. Ketika kita jadi profesi auditor nih ya, kita akan terlihat pandai, pinter. Namanya memeriksa, ya, memeriksa orang lain yang prepare, mereka ada asersi, prepare, kita memeriksa, kita assure, meyakini asersi mereka, preparing mereka sudah benar belum, sudah wajar belum, ya. Nah berarti kan kita seolah-olah pandai, pinter, ya kan. Nah kalau orang berpikir, dunia sudah berpikir, masyarakat berpikir orang ini pinter, peluang banyak datang,
peluang kan datanya ke orang yang dipikir pinter. Ya, saya nggak tahu pinter beneran apa pinter enggak, tapi yang penting dipikir pinter dulu sama orang ya. Akhirnya apa? Orang mulai bertanya, Michael, kalau saya mau urus pajak gimana? Orang mulai bertanya, Michael, saya kalau mau merger akuisisi bagaimana? Michael, saya mau IPO gimana? Datang banyak peluang. Jadi profesi auditor itu seperti gerbang untuk kemana-mana, gitu loh. Karena terlihat pandai, terlihat pintar, terlihat integriti, jujur kan, independen, integriti auditor itu, etik karena ada kode etiknya. Jadi bagus-bagus semua terlihatnya, gitu loh. Kan kayak ada independen, integriti gitu. Gimana sih cara Bapak supaya jaga untuk sikap profesional di auditor itu? Pertama, yang namanya menjaga sikap profesional, membaca buku-buku profesional, buku-buku yang sesuai dengan kompeten, update peraturan, update standar. Membaca, belum tentu menguasai itu, baru membaca ya. Tapi kita perlu tahu. Selain buku yang kita baca, kedua adalah orang-orang yang kita ketemuin. Kalau mau jadi profesional, kumpullah, bergaullah dengan yang profesional. Ingat, burung-burung sejenis berkumpul jadi satu. Ya, jangan kita berkumpul dengan auditor-auditor yang tidak profesional. Saya nggak tahu ada nggak, ya kan? Tapi bayangan saya yang namanya auditor harusnya profesional. Jadi kita pilih berkumpulnya sama orang-orang yang profesional, sering ngomong, tukar pikiran sesama auditor. Yang ketiga, kita juga bernaung di bawah organisasi profesi, ya. Nah, di organisasi profesi itu kita ikut yang namanya program pelatihan, kita ikut rapat, kita ikut acara-acara, event-event. Dari situ saya pikir salah satu cara untuk meningkatkan dan menjaga profesional kita. Contoh, kalau kita nggak sering berkumpul, ya sudah deh, audit fee 5 juta juga boleh, fee 10 juta juga boleh deh. Padahal penentuan fee audit kan bukan cuma saya lagi butuh uang atau enggak hari ini, saya lihat kliennya kecil atau gede, kan nggak seperti itu doang ya. Penentuan fee audit juga nggak sekedar saya kasihan atau saya kenal saudara saya kasih murah, enggak gitu. Nah, karena saya sering ke TPL, sering ketemu orang, sering baca buku, jadi saya punya radar, punya alert. Oh, dalam hal fee, profesional seperti apa? Dalam hal pekerjaan, profesional seperti apa? Nah, jadi yaitu buku, orang, organisasi profesi dengan acara-acara. Kan jadi auditor ini banyak tantangannya. Kira-kira ada tips dan trik gak sih buat nanganin permasalahan yang biasa dihadapi sama auditor sendiri? Buat saya, auditor sama seperti kehidupan lainnya. Pertanyaannya sama, di framing. Hidup ini kan banyak tantangannya. Ada tips nggak sih? Auditor ada tantangannya, ada tips nggak? Sama jawabannya. Belajar, dinikmati, bersyukur, punya goal, punya action. Belajar, dinikmati, bersyukur, punya goal, punya action. Itu aja. Jadi tipsnya apa, Pak? Ya belajar. Ya nikmatin, jangan mengeluh terus, ya. Kira-kira. Kan sekarang lagi zaman teknologi banget nih Pak. Kayak teknologi itu membantu apa sih Pak di perkembangan akuntansi? Teknologi sangat membantu ya dalam, bukan hanya akuntansi, dalam banyak hal. Hari ini hari terakhir kami bekerja masuk kantor. Tadi kami sudah putuskan kami work from home. Work from home gimana caranya? Work from home itu bukan libur. Work from home itu bekerja. Deadline-nya ada, follow up-nya ada, ya kan? Dengan apa? Teknologi. Ya, jadi dari lifestyle, dari work style itu teknologi udah berperan. Yang kedua, technical.
ya. Sekarang nyari accounting standar bisa pakai apps, pakai apa, gampang. Dulu saya mesti cari buku gitu, waktu-waktu baca ya, buku saya masih banyak ini, standar-standar akuntansi ya. Nah ini misalnya nih, ada buku 2015, saya mesti baca begini dulu, hatu-hatu, ya kan? Sekarang cukup ada di sini, tinggal buka, ya kan? Nah, jadi teknologi ini sangat membantu. Lalu dalam hal teknikal, misalnya kita mau audit industri perbankan yang datanya banyak banget, mungkin cuma sekali biaya transfer 15.000 lah, 6.000, tapi banyak banget gitu ya. Nah, ada teknologi sekarang yang memotret database itu. Jadi bukan di copy, dipotret gitu loh. Database-nya dipotret sehingga dia populasinya udah nggak perlu sampling, 100% udah kita punya karena kita potret. Nah itu teknologi. Jadi baik dari work style, ya kan, baik dari keilmuan ataupun dari teknikal, itu semua berperan besar. Tapi ada kemungkinan nggak sih Kak kalau auditor itu digantikan oleh teknologi saat ini yang semakin canggih? Itu suatu apa ya, suatu menurut saya suatu utopia ya, bahwa ada buku accountant is dead ya, bahwa dunia auditor, dunia akuntansi akan mati digantikan teknologi. No, itu 0% kemungkinannya. Tetapi profesi auditor, profesi akuntan bertransformasi ya, bertransformasi itu yang benar ya. Contoh, sekarang ada yang namanya PSAK 71 ya, untuk financial instrument ya. Nah, PSAK 71 itu mendrive bisnis, sehingga bisnis itu harus melakukan pencadangan, harus memperbaharui software dan bla 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 bla, asalnya dari standar akuntansi ya. Jadi ini tergantung siapa yang melihat. Kalau kita akuntan dan auditor yang di dalam profesi ini melihat, betul banyak teknologi yang mendrive bisnis atau mendrive industri atau mendrive profesi, atau bahkan yang namanya mendirupsi, disrupsi, betul ya kan. Tetapi orang luar juga nggak tahu bahwa ada yang profesi mendrive sebenarnya, mendrive teknologi harus menciptakan ini itu ya. Nah, teknologi itu kan diciptakan oleh manusia ya. Cara gampangnya aja, sekarang banyak yang bilang yuk nggak usah belajar debit kredit ya kan. Orang masukin faktur itu langsung jurnal sendiri sampai laporan keuangan. Betul nggak? Betul. Siapa yang bikin program? Programmer, orang IT. Orang IT tahu dari mana debit kreditnya itu bisa langsung dari orang accounting. Ini orang suka lupa. Mereka cuma lihat ujungnya. Ya, sekarang orang accounting stop semua. Orang IT bisa nggak bikin software accounting? Ya, debit kreditnya logikanya nggak masuk. Ya, bagaimana dia diajarkan saldo normal, akumulasi penyusutan karena dia kontra akun aset. Saldo normalnya adalah kredit. Loh, kan logika orang IT, programmer itu kan yang namanya aset udah dikasih tahu nih, bertambah di debit, berkurang di kredit. Akumulasi aset kenapa pengecualian, Pak? Mereka nggak bakal pernah bisa ini kalau tanpa panduan, tanpa guidance dari akuntan. Ya, nah, jadi orang kadang-kadang suka lihat ujungnya aja nih. Wah, bisa langsung jadi report. Nah, emang logikanya siapa yang bikin kalau bukan akuntan? Nah, kira-kira seperti itu contoh kecil ya. Nah, sekarang mau nanya tentang agak kehidupan Bapak nih. Kan Bapak selain di auditor juga jadi penulis. Ini buku-buku saya. Ini buku terbaru nih. Promosi. Buku uang kuno. Gimana sih cara kakak bagi waktu antara auditor yang sibuk masih sempat untuk menulis buku, dan awal mulanya bisa masuk jadi penulis itu gimana? Mungkin ya, saya sih belum pasti ya.
tahun 2006 saya itu sulit cari buku akuntansi di yang dosen-dosen Jakarta, juga dosen Atmajaya ya, yang nulis buku akuntansi itu saya sulit ya. Nah 2006 saya bikin buku akuntansi pertama gitu loh. Jadi masalah menulis buku ya, terus timbul buku sampai ini buku akuntansi, ini buku pengembangan diri, lalu ini buku hobi, buku uang kuno, ya kan? Jadi ini masalah passion sih. Ternyata manusia itu punya sesuatu yang passionate dalam bekerja, tetapi ada juga yang dia perlu keluar dari rutinitasnya, punya sesuatu yang lain gitu lah ya. Bagi saya sesuatu yang lain itu adalah menulis, sesuatu yang lain itu adalah pengembangan diri, sesuatu yang lain itu adalah uang kuno, sesuatu yang lain itu adalah organisasi, ketua IKAFEP lah, ini itu. Jadi itu passion saya. Gimana bagi waktunya? Ketika di organisasi saya belajar yang namanya time management ya. Jangan nyari orang hebat yang tidak sibuk. Orang hebat pasti kesibukannya banyak. Saya belajar dari situ. Jadi walaupun saat ini mungkin saya belum hebat, saya pengen kayak orang hebat dulu. Kesibukannya banyak, produktif, karyanya ada ya. Ini kan anak cucu saya masih bisa lihat ya kan, kok mukanya nggak sesuai dengan aslinya misalnya gitu ya. Ternyata zaman dulu ada Photoshop juga loh. Nah, misalnya seperti itu kan. Nah, jadi menurut saya untuk membagi waktu, kalau kita niat dan kita pandai memisahkan prioritas, urgensi dan importance, pasti bisa. Ya kebetulan memang saya dianugerahi seseorang yang multitasking. Ada loh orang yang pokoknya fokus satu ya. Jadi memang orang beda-beda juga. Dan kebetulan ya puji Tuhan saya tergolong yang multitasking. Kak, sebagai pertanyaan penutup, kira-kira apa sih pesan Kak Michael untuk anak-anak akun, terutama anak Atmajaya sekarang, untuk mempersiapkan diri agar bisa bersaing di masa saat ini? Oke, adik-adik Atmajaya ya, sebagai alumni, sebagai ketua Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sebagai yang pernah mengajar di Atmajaya ya sampai 2011 dan mengajar akuntansi 15 tahun ya. Pesan saya adalah pertama, lakukan yang terbaik yang kita bisa pada waktu itu, sebagai apa, sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai auditor ya. Jadi lakukan yang terbaik ya. Kita nggak tahu masa depan kita apa, kesempatan atau peluang apa yang datang, tetapi kalau kita lakukan persiapan diri yang terbaik saat ini, mudah-mudahan ke depannya pasti sukses. Mudah-mudahan pasti lagi ya. Karena begini ya, ketika kita sukses, orang bilang kita beruntung. Padahal keberuntungan itu ya adalah perjumpaan antara persiapan dan peluang. Ya, kalau persamaan dasar akuntansi ada ya. Nah, kalau ini persamaan dasar keberuntungan. Lucky equals to preparation plus opportunity. Opportunity come from God, come from heaven. Ya, kita nggak tahu, tapi akan datang nggak? Pasti datang. Kalau ini sudah pasti datang, cuma kita nggak tahu kapan mempelainya datang, ya kan? Berarti yang perlu kita lakukan adalah preparation. Sama kayak persamaan dasar akuntansi. Asset equals to liability plus equity. Ya begitu ya? Iya. Benar nggak sih? Benar ya? Yang benar aset equals to liability plus equity apa equity plus liability? Aset equals Liability. Nah, jadi itu juga sama seperti itu ya. Yang mana yang di dalam kuasa kita? Yang dalam kuasa kita adalah preparation. Siapkan diri. Itu aja pesan saya.
Makasih Kak Michael untuk waktunya. Semoga pesan yang tadi Kak Michael sampaikan kita dan anak remaja sekarang bisa berfungsi untuk kita semua. Oke. Sukses ya. Iya, makasih ya Kak.